Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A18 akan mempresentasikan materi kami, yaitu loperamid. Sebelumnya, perkenalkan saya Diana Anissa, kemudian ada rekan saya Arina Nailah, lalu ada Salsabila Anggun Kinureksa. Yang pertama yaitu loperamid. Loperamid sendiri merupakan obat generik. Obat generik merupakan obat dengan nama sesuai International Non-Proprietary Names Modified atau INN yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO atau nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia berdasarkan zat aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, dari nama generik ini ada merek dagang. Obat bermerek dagang sendiri adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan. Dari satu nama generik dapat diproduksi berbagai macam sediaan obat dengan nama dagang yang berbeda. Nah, dari nama generik loperamid ada beberapa merek dagang dari loperamid, yaitu ada Antidia, Diadium, Imodier, Lycodium, Normotil, dan Renamid. Kemudian dari loperamid sendiri merupakan turunan penylpiperidin dengan struktur kimia yang mirip dengan agonis reseptor opiat seperti dipenoksilat. Nah, indikasinya yaitu untuk mengobati diare akut dan diare kronik. Kemudian, diare sendiri merupakan penyakit pencernaan yang ditandai dengan keluarnya tinja berbentuk cair atau setengah cair secara terus-menerus. Nah, penyebab diare ada 3. Yang pertama dari infeksi internal yang disebabkan dari Shigella, Salmonella, Escherichia coli, dan lain-lain. Kemudian yang kedua bisa disebabkan oleh infeksi virus. Ada dari retavirus, enterovirus, adenovirus, dan knotlock. Kemudian yang ketiga yaitu infeksi oleh parasit. Biasanya disebabkan oleh cacing atau protozoa dan jamur. Nah, diare akut 90% disebabkan oleh agen infeksi dan 10% disebabkan oleh obat-obatan, keracunan makanan, dan iskemik. Klasifikasi sesuai tingkat keparahannya. Ada diare akut dan diare kronis. Diare akut merupakan diare yang serangannya secara tiba-tiba dan berlangsung kurang dari 14 hari. Diare akut sendiri ini biasanya disebabkan oleh infeksi. Kemudian yang kedua ada diare kronis. Diare kronis adalah diare yang berlangsung selama lebih dari 14 hari. Lalu ada mekanisme aksi dan efek dari loperamid. Loperamid ini bekerja dengan cara memperlambat gerakan usus dan membuat feses menjadi lebih padat. Jadi, dengan mengonsumsi obat ini, frekuensi buang air besar dapat berkurang. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Arina Nailah. Padanya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Diana mengenai profil farmakokinetik obat. Profil farmakokinetik obat atau kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Profil farmakokinetik obat terdiri dari 4, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Next. Tahap pertama adalah penyerapan atau absorpsi. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara dan diserap ketika melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Absorpsi loperamid, sebagian loperamid diserap dari usus, tetapi sebagian hasil metabolisme lintas pertama, bioavailabilitas sistem hanya kira-kira 0,3%. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi.
Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selama langkah ini, efek samping dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ atau selain organ tablet. Uji distribusi menunjukkan afinitas yang tinggi terhadap dinding usus dan terikat pada reseptor yang terdapat pada lapisan otot longitudinal. Data non-klinis loperamid telah menunjukkan bahwa loperamid merupakan substrat P-glikoprotein. Next. Setelah obat telah didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, obat akan pecah atau mengalami metabolisme. Metabolisme loperamid terjadi di hepar dan melibatkan sitokrom P450, terutama CYP3A4. Di liver, loperamid dikonjugasikan dan hasil konjugasinya diekskresikan di empedu. Karena proses ini, sebagian loperamid dapat dideteksi di darah. Selanjutnya yaitu proses ekskresi. Ekskresi obat adalah eliminasi terakhir sirkulasi sistemik dalam tubuh. Ekskresi loperamid dan metabolitnya kebanyakan terjadi melalui feses. Waktu paruh eliminasi berkisar antara 7-14 jam. Next. Kemudian efek samping. Efek samping merupakan dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan. Efek samping yang mungkin muncul setelah mengkonsumsi loperamid adalah pusing, sembelit, kelelahan, maupun mual. Untuk mengatasi gejala tersebut, dianjurkan pasien modifikasi pola makan dengan memperbanyak konsumsi makanan berserat seperti sayuran dan buah. Memperbanyak konsumsi air putih setidaknya 2 liter per hari, tetap aktif bergerak sehingga gerakan usus lancar. Dianjurkan juga untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi lebih sering dan menghindari makanan dan minuman terlalu cepat untuk mengatasi kembung. Jika gejala ini tidak membaik dalam 3 hari, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter umum terdekat agar dapat diperiksa lebih lanjut. Hindari menggunakan obat tanpa resep dokter untuk mencegah terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya lanjutkan ke Salsa. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Arina. Bentuk sediaan loperamid yaitu kapsul, tablet, yaitu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Tablet yaitu campuran zat aktif dan zat pengikat, biasanya dalam bentuk bubuk yang dibentuk menjadi padatan. Liquid yaitu sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Lanjut. Cara penggunaan obat loperamid. Yang pertama, minum loperamid setiap setelah BAB atau sesuai dengan anjuran dokter. Dosis yang diberikan akan menyesuaikan dengan kondisi kita dan bagaimana respon tubuh kita terhadap pengobatan yang diberikan. Yang kedua, untuk anak, penentuan dosis juga akan berdasarkan usia dan berat badan. Orang dewasa tidak boleh menggunakan lebih dari 8 mg dalam 24 jam jika mengobati sendiri, atau 16 mg jika di bawah aturan dokter. Yang ketiga, jika menggunakan tablet kunyah, minum obat ini saat perut kosong. Tablet kunyah harus dikunyah seluruhnya sebelum ditelan. Yang keempat, jika menggunakan tablet cepat larut, keringkan tangan sebelum membuka kemasan untuk mengeluarkan tablet. Jangan mendorong tablet dari kemasan. Letakkan tablet pada lidah, biarkan larut sempurna, lalu telan dengan air liur. Jangan menggerus, membelah, atau menghancurkan tablet loperamid sebelum meminumnya.
Umumnya, meminum obat loperamid ini tidak perlu memakai bantuan air. Kita perlu menghentikan penggunaan loperamid dan menghubungi dokter apabila kita mengalami diare berair atau berdarah, sakit perut atau kembung, diare yang sedang berlangsung atau bertambah buruk, detak jantung cepat, sesak napas, dan pusing tiba-tiba seperti akan pingsan. Lanjut. Dosis dan aturan pakai obat loperamid. Dosis sendiri yaitu banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang penderita, baik untuk dipakai sebagai obat dalam maupun luar. Untuk dosis loperamid ini, dewasa, loperamid sediaan tablet, kapsul, dan liquid. Dosis awalnya 4 mg diberikan setelah BAB. Dosis lanjutan dilanjutkan dengan 2 mg setiap kali selesai BAB. Dosis maksimalnya 16 mg per hari. Kondisi biasanya membaik dalam 48 jam. Untuk dosis loperamid diare kronis, yaitu dosis awalnya sama 4 mg secara oral, sekali diikuti dengan 2 mg secara oral setelah BAB, tetapi tidak lebih dari 16 mg dalam 24 jam. Dosis lanjutannya yaitu rata-rata 4-8 mg. Jadi perbaikan klinis biasanya terjadi dalam 10 hari. Jika tidak ada perbaikan, meski telah diberikan dosis maksimal 16 mg selama 10 hari tersebut, gejala cenderung tidak dapat dikontrol dengan pemberian lebih lanjut. Untuk dosis anak-anak, umur 2-6 tahun dengan berat badan 13-20 kg dalam bentuk sediaan liquid, dosis awalnya 1 mg secara oral 3 kali sehari untuk hari pertama. Dosis lanjutannya 0,1 mg setiap setelah BAB, tapi tidak lebih dari dosis awal. Umur 6-8 tahun dengan berat 20-30 kg dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, maupun liquid, dosis awalnya 2 mg secara oral 2 kali sehari untuk hari pertama. Dosis lanjutannya juga sama, 0,1 mg setiap setelah BAB, tetapi tidak lebih dari dosis awal. Untuk umur 8-12 tahun dengan berat lebih dari 30 kg, bentuk sediaannya tablet, kapsul, maupun liquid, dosis awalnya 2 mg secara oral 3 kali sehari untuk hari pertama. Dosis lanjutannya 0,1 mg setiap setelah BAB, tetapi tidak lebih dari dosis awal. Sekian penjelasan materi mengenai obat loperamid dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.